Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Saktensya dan di sini saya bersama narasumber saya yang berkesempatan belajar teknologi di Jepang, yaitu kalau boleh diperkenalkan dulu tentang dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Eri Akbar. Saya berasal dari Brau. Saya lulusan sekolah menengah jurusan multimedia, dan saya dapat kesempatan untuk bekerja di Jepang oleh usaha dan kerja keras saya sebelumnya. Oke, baik, buat Akbar sendiri tinggal di mana untuk sekarang? Sekarang saya tinggal di Nara, Jepang. Saya di sini berlibur ke ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda. Mungkin libur sekitar 1 atau 2 bulan mungkin saya di sini. Cukup lama ya. Jadi saya kebetulan dia berkunjung ke sini, jadi saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai dia mengenai pengalaman hidupnya di Nara. Jadi bagaimana selama tinggal di Nara, apa saja yang membuat Anda suka atau tidak suka gitu, atau kayak mengalami culture shock. Jadi pengalaman saya selama tinggal di Jepang yang sangat saya sukai adalah tempat yang sangat bersih dan ideal untuk dijadikan tempat hidup. Dan yang sangat saya tidak sukai di situ adalah sifat individualisme antar sesama manusia. Dalam artian bertetangga. Kalau kita di Indonesia ya, sebelum saya ke Jepang itu kita bertetangga, saling tegur sapa, saling antar makanan kalau ada acara atau apa bagaimana. Sedangkan kalau misalnya kita di Jepang, bertetangga itu sudah urusan masing-masing, mau tetangganya seperti apa, asal tidak mengganggu tetangga yang lain itu tidak masalah bagi mereka. Seperti semisal kalau kita karaoke, kalau misalnya di Indonesia karaoke atau bernyanyi dengan suara keras, itu seperti hal biasa dan tetangga memakluminya. Sedangkan di Jepang kita dapat dilaporkan kepada petugas terkait. Jadi polisi di Jepang itu lumayan warga di Jepang itu lumayan sensitif ya terhadap kenyamanan mereka ya. Iya. Jadi mereka kadang suka melaporin gitu. Dan mereka juga hidupnya individu ya, kalau walaupun di tetangga gitu. Beda sama di Indonesia gini, kita sering-sering antar makanan gitu. Mereka itu jarang gitu ya berkomunikasi. Kalau untuk berkomunikasi sih jarang, tapi untuk saling bantu sih ada, tapi bukan dalam artian bertetangga. Tapi semisal seperti ada satu kejadian di mana saya sedang beli bahan belanjaan dan saya tidak sengaja menjatuhkan bahan belanjaan itu, terdapat sekerumun orang yang langsung membantu saya mengambilnya tanpa saya tahu siapa mereka dan alasan mereka membantu saya. Mereka bantu masukkan ke dalam plastik saya. Setelah itu mereka pergi begitu saja dan mengucapkan kepada saya, tolong berhati-hati, jangan sampai terulang lagi. Jadi mereka ini ya, cukup perhatian juga ya sebenarnya. Ya, bisa dibilang begitu. Yang sedikit saya tahu tentang Jepang, mereka ini cukup intensif ya soal waktu. Ya, sangat intensif. Anggaplah seperti kalau kita terlambat 5 menit itu sudah memang terhitung sangat terlambat. Jadi kita harus tepat waktu dan jangan juga kita terlalu cepat datang, terlalu lama datang, itu seperti tidak sopan lah di situ. Jadi kita harus datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Kereta di sana juga yang saya lihat dan baca sedikit, kereta di Jepang itu sangat tepat waktu, dan apabila terjadi keterlambatan maka akan ada kayak kompensasi bagi para pelanggannya gitu. Sangat ya, ada kompensasi bagi para pelanggar pastinya. Seperti mungkin entahlah bagaimana, tapi sangat jarang sekali ada yang melanggar. Selama saya di sana alhamdulillah belum ada yang melanggar sih. Jadi Akbar di Jepang sedang bekerja ya? Iya. Kalau boleh tahu bekerja di perusahaan mana dan sebagai apa, dan penelitiannya bagaimana juga? Saya bekerja di Tech Innovation Japan. Saya di bidang
analisis kepadatan penumpang. Saya di sana sebagai, kalau di sana disebut junior data scientist, di sini mungkin disebut analisis data ya. Ya. Nah, ya itu. Kalau boleh tahu ngapain aja di situ? Oh, di sana tentu saja seperti namanya, kami paling prospek. Tentu saja kami di sana menganalisis data pada penumpang yang akan masuk ke dalam kereta listrik kami dengan teknologi yang sudah kami kembangkan, yaitu mungkin melalui sensor yang ada di dalamnya, atau bagaimana ya cara menjelaskannya. Mungkin paling gampangnya, paling mudah sekali diketahui kepadatannya itu dari pembelian tiket mereka. Oh, jadi ada sistem kota gitu ya di dalam sebuah kendaraan gitu agar menghindari sebuah kepadatan gitu. Ya itu yang masih kami atasi. Tapi karena di Jepang itu sangat jarang sekali orang menggunakan transportasi pribadi, mereka lebih sering menggunakan transportasi umum. Jadi di sana mungkin lebih efektif apabila kami kembangkan lebih atau memuat kuota yang lebih banyak dengan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. Kalau untuk gajinya sendiri kisaran berapa untuk di jabatan tersebut? Kalau gaji di sana tuh terhitung per bulan saya kira-kira itu 300.000 yen atau sekitar 25 atau 27 juta mungkin kalau dirupiahkan. Lumayan tinggi ya untuk sebuah itu. Berarti untuk tempat tinggal sama makan gitu bagaimana di sana untuk biaya sehari-hari? Kalau tempat tinggal di sana sudah disediakan oleh perusahaan, dan juga makan sudah disediakan oleh perusahaan. Kami tidak dilarang untuk makan di luar, tapi dihimbau bahwa kita harus mengurangi makan di luar, karena yang di luar dapat meningkatkan resiko kita terkena penyakit apa seperti itu. Oleh karena itu perusahaan yang memegang alih dari tempat tinggal sampai dengan makan kami, makan disediakan perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan porsinya tentunya. Jadi ditanggungnya gitu, Diperhatikan lah rasanya. wah itu enak banget sih kalau kayaknya tadi punya perusahaan yang kayak menanggung kehidupan karyawannya gitu. Mau ikut ya? Pakai visa tuh. Bisa, belum ada duitnya. Nggak harus dulu lewat agensi bisa. Agensi. Jadi oke, Akbar, bagaimana misalkan saya ingin pergi ke Jepang, apalagi untuk mencari kerja gitu, apa aja yang harus saya lakukan agar dapat bisa mendapatkan kesempatan bekerja di Jepang gitu? Kalau saya dulu sebelum saya ke Jepang, saya mencari agensi, tentunya agensi yang bermitra pada perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Setelah itu tiap agensi kan pasti ada dokumen yang harus dilengkapi ya. Nah, dokumen yang harus dilengkapi itu nanti yang akan kita setor kepada agensi. Setelah itu kita setor, kita akan mendapatkan tes wawancara dan tes keterampilan, tentunya keterampilan kita dalam berbahasa Jepang atau bagaimana. Nanti dilihat kita tingkat berbahasa Jepang kita tuh di mana, di bagian rendah, menengah ataupun tinggi. Singkatnya seperti itu, tapi tingkatannya masih ada lagi ternyata. Dan juga setelah kita melewati tes wawancara dan tes keterampilan, tentunya kita sudah di-approve atau mendapatkan izin. Setelahnya kita membuat visa yang akan dibantu oleh agensi yang bersangkutan. Dan kita pasti ada seperti apa ya bahasanya kalau di sini? Dulu tuh bahasnya negosiasi ini gaji. Kalau di sini sekarang seperti apa? Kalau di sini mungkin kesepakatan pendapatan gaji mungkin ya. Itu yang dimaksudnya. Ya, seperti itu. Berarti itu ada pelatihannya gitu ya sebelum kita melakukan pemberangkatan, dan bakal ada seleksi juga di akhir. Iya. Sebenarnya pelatihannya kalau kita sudah di-approve oleh agensi,
kita sudah pandai berbahasa Jepang yang paling basic, misal kita paling basic sekali sebelum kita ke Jepang itu kita bisa berbahasa Jepang. Setelah kita bisa berbahasa Jepang, kita di approve, kita ke Jepang. Setelah kita di Jepang, kita dapat pelatihan di Jepang, tidak pelatihan di Indonesia. Prospek kerja tergantung prospek kerjanya sih. Saya di perusahaan itu dapat pelatihan, walaupun kita dianggap ada mungkin beberapa orang anggaplah teman saya yang bersama-sama saya ke Jepang, saya rasa dia lebih ahli daripada saya, tapi kami semua disamaratakan, diajarkan dari nol sampai dengan akhir sesuai dengan buku panduan. Kami juga diberikan buku panduan sebelum bekerja. Buku panduan agar mungkin kayak ada peraturan gitu di dalamnya. Ya, ada peraturan dan teknis bekerja, kayak jadwal-jadwal juga ada di situ. Ada yang begitu juga ya ternyata, agar mungkin lebih tertib ya sebagai karyawan atau magang gitu. Iya, benar. Baik, selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Anda benar-benar terkejut selain yang Anda sebutkan saat berada di Jepang itu, hal yang buat Anda kayak wah ini berbeda banget sama Indonesia gitu. Di sana orang-orang tidak suka mengusik satu sama lain, anggaplah dalam bertetangga juga mereka tidak suka mengusik, seperti urusan saya ya urusan saya, urusan kamu urusan kamu. Saya sedikit baca dan lihat di beberapa video orang yang sedang vlogging di Jepang juga, mereka cukup bingung nih terhadap toilet yang sangat modern tuh. Apakah Anda pernah merasakan juga waktu bekerja di Jepang gitu? Ya, benar sekali, karena seperti konsol di game. Anda tahu konsol di game? Ya, konsol Itu toilet seperti banyak sekali tombol, ada tombol airnya, ada tombol. Terus kalau di Indonesia kan hanya satu tombol yang untuk menguras air kecil sama air besar gitu kan, iya. Di Indonesia. Sedangkan di Jepang itu banyak sekali, ada air yang menguras ke dalam, ada yang meluncur keluar, ada juga yang mengeringkan. Saya juga sebenarnya masih kurang paham dengan penggunaan toiletnya, tapi saya tetap menggunakan seperti yang orang Indonesia biasa gunakan. Walaupun saya sudah lama di situ, saya menggunakan yang tombol air besar. Tetap menyamaratakan apapun yang Anda keluarkan di situ ya. Saking di. Kok ini sensitif banget ya? Ya. Ini sensitif banget ya. Ya, sorry ya. Soalnya ini pengetahuan buat kita semua kan. Iya. Pokoknya kalau sudah di Jepang, mencari tombol yang ada gambar air beralam itu sudah pasti tempat pembuangan yang tepat. Tenang kok, di Jepang ada juga semprotan buat kita yang Indonesia bisa menggunakan air ya kan, tidak menggunakan tisu. Sangat fleksibel. Sangat disediakan semua berarti untuk modernisasi di Jepang itu sangat tinggi berarti ya. Sampai toiletnya itu bertombol-tombol. Saya pun heran apa aja isinya gitu tombol. Yang saya lihat di video orang vlogging gitu.